Apalagi kalau selingkuhannya LC, kalah saing, mereka cuma ngerawat diri doang. Oke, siapa di sini yang suaminya selingkuhnya sama LC? Sekali lagi, ini bukan lagi merendahkan pekerjaan sebagai LC ya. Mohon diingat tidak lagi mendiskriminasi pekerjaan apapun. Oke, ini lagi pembahasan tentang urusan rumah tangga yang suaminya berselingkuh dengan LC, dan ini tidak sedikit. Bahkan faktanya sangat banyak. Hampir kali ya, hampir I don't know berapa persen perselingkuhan suami yang dilakukan sama LC, tapi ini banyak sekali. Termasuk yang datengin Mimi sesi langsung one on one, tidak sedikit yang istrinya berselingkuhnya sama LC ya. Oke, terus kita harus gimana nih menghadapi suami yang berselingkuh sama LC? Menurut Mimi ya, sekali lagi tidak mendiskriminasi siapapun ya. Tapi kalau kita mau mengcompare diri kita sebagai istri sah dengan mereka LC ya, yang kerjaannya adalah menghibur para laki-laki hidung belang begitu ya, yang secara sengaja memang mungkin dalam hal ini artinya menawarkan pelayanan mereka supaya bisa menarik uang-uang para lelaki hidung belang ini gitu ya. Jelas tentu saja kita mesti paham dulu nih, kalau artinya posisi kita itu jauh ada di atas para LC ini ya. Jadi kita jangan sampai merasa kalah saing. Jadi kita jangan sampai mindsetnya merasa minder. Mindsetnya langsung merasa insecure dengan para LC ini. Karena nggak kayak gitu, jauh banget. Level kita istri sah dengan level para LC ini jauh sekali. Sekali lagi, LC ini bahkan kemungkinan besar dia tidak hanya berselingkuh sama suami kita, dia mungkin juga berselingkuh sama laki-laki lain gitu. Karena memang balik lagi kan tujuan mereka kan udah pasti menarik tamu gitu ya ke tempat mereka bekerja. Mungkin juga untuk memaintain dan membiayai hidup mereka. Jadi kalau bisa lebih dari satu, kenapa harus cuma satu gitu. Jadi kan mereka ini sebetulnya memaintain begitu banyak laki-laki. Dan karena memang ini udah pekerjaannya, mereka itu kayak udah istilahnya gitu ya, udah ngelotok lah caranya untuk memanjakan dan membuat laki-laki seperti ini tuh tergantung atau suka banget sama mereka, tertarik sama mereka. Mereka kan udah paham banget caranya ya. Wajar kalau mungkin pada saat ini suami kita tuh jadinya kayaknya kayak orang yang kegilaan sama nih LC gitu loh. Cuman suami kita ini manusia kok. Dia manusia kok. Dia punya otak, dia punya hati gitu ya. Dan dia tahu banget siapa kita, siapa LC ini. Jauh di dalam hatinya dia tahu banget kalau kita ini bukan saingannya para LC gitu. Tapi laki-laki is laki-laki gitu. Suami ya suami yang adalah laki-laki. Yang laki-laki di mana-mana istilahnya kalau digoda bahkan terus-terusan gitu ya, dilenjeh-lenjehin gitu, tantang gitu loh sama perempuan-perempuan yang kayak gini. Kan mereka juga pakai bajunya mungkin asal-asalan, ini itunya udah disodor-sodorin gitu ya. Wajar lah kalau mereka pasti tergoda. Wajar bukan berarti benar ya, tapi inilah laki-laki. Coba kalau kita tahu trik-trik atau cara merespon dan menghadapinya yang benar, besar kemungkinan suami pasti akan kembali pulang kok ke kita gitu ya. Nggak mungkin lah suami itu akan mengutamakan atau ngebelain LC dibanding istri sahnya, dibanding kita ibu dari anak-anaknya. Tapi kalau pada saat fase ini kitanya merepet, kitanya recet, kitanya berusaha menyadarkan dia, kitanya berusaha, pokoknya kita menggunakan cara-cara yang artinya ya membuat dia malah makin gak nyaman gitu ya di rumah. Wajar kalau kita bisa saja quote unquote dikalahkan sama LC ini. Karena cara kita sama cara LC ini ya udah pasti bertolak belakang. LC ini pakai cara kelembutan, kemanis-manisan dan lain sebagainya. Sementara kitanya di rumah kadang suami udah minta maaf, kadang suami udah bilang udah berjanji, iya aku mau berubah, aku minta maaf, begini begitu. Kitanya masih tetap juga nggak percaya, trust issue. Bahkan semakin dia minta maaf, semakin kita dedes, semakin kita injek gitu. Walaupun dia minta maaf ini ya walau alam bisawab ya, bisa iya benar, bisa iya enggak. Tapi kalau tujuan kita sebetulnya nggak mau mempertahankan rumah tangga, nggak mau rumah tangga ini kenapa-napa, nggak mau suami pergi, nggak mau bercerai sama suami, memang belum bisa gitu ya bercerai sama suami, ya salah triknya. Kalau kita mau mempertahankan suami dengan cara apalagi lawan kita LC say, yang dia bicara pakai bahasa tubuh sayang ya, ngomong seperlunya. Jadi laki itu juga seneng gitu loh, ini orang yang nggak berisik, nih nggak merepet gitu, yang dipakai bahasa tubuh sayang ya. Ya kalah lah kita kalau kita merepet gitu ya. Kalau kita terus aja kita nyecer dia, terus aja nggak percaya sama dia, terus aja kita nyindir, nyinggung, bahkan dengan sengaja nggak mau melayani dia lagi, nyuekin dia, baik nyuekin dia dalam kehidupan sehari-hari maupun nyuekin dia di kasur, ya semakin akhirnya kita
kehilangan suami ya kalau kita caranya begini. Kecuali kita memang mau bercerai, kecuali kita memang nggak mau mempertahankan rumah tangga ini, fix. Oh, gue nggak mau, sorry. Jadi gue begini memang tujuannya supaya kita tercerai-berai. Memang tujuannya supaya kita segera bercerai, supaya kita segera berpisah. Karena gue memang sorry, gue udah gak mau gitu. Kecuali memang itu tujuannya. Tapi kalaupun memang itu tujuannya, ngapain malah merepet? Mendingan langsung ke pengadilan agama, say. Ya, nah intinya kenapa sih kita nih merepet sama suami? Itu kan kita pengen dia sadar, pengen dia tertohok gitu, pengen dia berubah gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya rumah tangga ini kembali rujuk, kembali berjalan. Karena kita memang belum mau bercerai sama suami. Berarti salah caranya. Kalau kita dengan cara ngededes dia, merepet terus, semakin membuat dia tidak nyaman di rumah. Emang gue robot, lo pikir gue bisa begitu aja langsung kayak baik-baik aja, kayak gak ada apa-apa langsung baik gitu. Ih, gue nginget-ngingetnya aja, gue jijik banget, gue nginget-ngingetnya, ya Allah gue murka luar biasa. I know, Mimi tahu, memang ini bukan hal yang mudah. Makanya salah satu cara yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terus-terusan tenggelam dalam fakta ya, tenggelam dalam ingatan-ingatan busuk itu, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah fokus ke diri sendiri. Ya, coba introspeksi, apa yang menjadi kekurangan kita? Apa yang belum berkembang dari dalam diri kita, bukan sebagai istri, tapi sebagai wanita. Apa yang selama ini kita abaikan atau kita tinggalkan dari diri kita sendiri. Coba sibukkan diri kita dengan mengupgrade diri sendiri ya. Lebih cantik, lebih glowing, lebih produktif, lebih kreatif. Lakukan hal-hal yang membuat hidup kita lebih hidup, yang membuat diri kita lebih berharga, lebih bernilai, yang membuat diri kita naik derajat, quote unquote. Bukan buat suami, tapi buat diri kita sendiri. Supaya kita semakin secure sama diri kita, supaya kita semakin confident, supaya kita semakin percaya diri, supaya kita semakin tahu value kita, supaya kita semakin tahu nilai kelayakan kita. Sehingga kalau kita udah tahu kita ini seberharga apa atas perjuangan yang kita lakukan untuk mengupgrade diri kita, secara otomatis kita juga akan tahu bagaimana caranya menghadapi suami. Mungkin suami juga akhirnya akan jauh lebih bisa menghargai kita. Dia ngelihat, ini istri gue lagi selingkuh sama Elsie, kok dia makin menggoda, kok dia makin menantang, kok dia makin pinter, kok dia makin glowing, kok dia makin cantik, kok dia makin sibuk, kok dia makin produktif. Laki-laki itu egois kok, suami itu egois kok. Meskipun dia berselingkuh di luar sana, dia tetap gak mau kalau istrinya aneh-aneh. Dia tetap gak mau kalau istrinya macem-macem. Kalau kita kelihatan sangat sibuk dengan diri kita sendiri, tapi tetap menjalankan kewajiban kita sebagai istri, dia pasti akan merasa tertantang dan kepo, pengen tahu ini bini gue kenapa? Kok dia ke gue biasa aja? Gak cuman biasa aja, dia ke gue tetap baik, dia ke gue tetap menjalankan kewajibannya, tapi kok dia semakin sibuk? Gak ada waktu buat gue. Semakin hari dia semakin, wow, semakin sesuatu. Ini sebenarnya dia lagi kenapa? Dia pasti akan insecure sendiri, ya. Dengan sikap seperti ini, secara otomatis dia akan lebih mudah kok pulang ke kita. Apalagi kalau saingan kita balik lagi cuma Elsie. Pakai dong cara Elsie, pakai dong cara yang sama. Pakai dong cara-cara Elsie itu untuk bisa ngedeketin suami kita. Kita pakai cara yang sama. Hey, bukan buat suami, tapi balik lagi, buat apa? Buat diri kita sendiri. Jangan lawan Elsie, sayang Mimi, jangan lawan Elsie dengan merepet ke suami. Kalah kita. Ya, sekali lagi Mimi ingetin, Elsie ini dia mendekati suami kita pakai bahasa tubuh dan gak banyak bicara. Jadi suami kita merasa lebih nyaman. Kita lawan dengan kenyamanan yang sama. Bahkan gak cuma melawan dengan kenyamanan yang sama, kita glow up, kita level up. Jadi kita tetap melayani suami, kita tetap menjalankan kewajiban kita, tapi sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bisa membuat kita lebih naik derajat. Jadi suami selingkuh sama Elsie, kita gak makin hancur, say. Kita makin glowing, makin kaya raya, makin produktif, makin sesuatu. Posting yang happy-happy, biar tuh Elsie insecure. Jangan posting curhat mulu, merepet, marah-marah mulu, sedih-sedih mulu, say. Dia pada tertawa, terbahak-bahak, say. Suami makin ilfeel, say, ya. Kalau kita nggak sanggup bercerai sama suami, nggak apa-apa. Tapi level up, oke? Level up dan tetap jalankan hak dan kewajiban kita sebagai istri dan ibu di rumah. Tapi aku sulit nih untuk menjalankannya. Kasih tahu aku nih caranya gimana biar aku kuat. Nah, secara detail hal inilah sebetulnya yang akan dibahas di sesi one on one bareng Mimi. Jadi kalau teman-teman mungkin merasa butuh support secara langsung, ingin tahu cara-caranya secara detail gimana sih biar aku bisa menjalankan seperti yang Mimi bilang barusan, klik link di bio ya. Join sesi langsung, ketemu sama Mimi one on one. Oke? Semangat ya.